Hai, saya Andre dan hari ini ingin sharing tentang jual beli NFT. Nah, NFT ini ada banyak macamnya teman-teman. Misalnya dikategorikan berdasarkan jaringan. Ada Ethereum, Binance, Solana, ataupun Cardano. Setiap jaringan itu mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tapi pada video kali ini saya ingin jelasin dengan menggunakan NFT di jaringannya Cardano. Karena ini saya udah pengalaman ya. Kemarin tuh saya udah nyoba sekitar 2 minggu dan berhasil meningkatkan modal saya dari 15 jutaan menjadi 50 jutaan. Nah, buat kamu yang suka dengan konten kayak gini, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi terupdate seputar cryptocurrency ataupun NFT dari channel Andre Tuan. Oke, terima kasih buat kalian yang udah subscribe channel ini. Selanjutnya kita akan membahas beberapa hal. Yang pertama adalah apa itu NFT, yang kedua caranya daftar marketplace, caranya beli NFT, caranya jual NFT, dan beberapa tips untuk kalian bisa membeli NFT yang kemungkinan berpeluang harganya akan meningkat tajam di masa depan. Nah, kita akan masuk dari pembahasan yang pertama, apa itu NFT. Jadi, NFT itu adalah singkatan dari Non-Fungible Token. Jadi, NFT ini biasanya berupa gambar, dan gambar inilah yang kita perjualbelikan teman-teman. Nah, gambar ini ada dua jenis nih teman-teman. Ada yang tidak memiliki utility, jadi hanya kita koleksi sebagai karya seni, misalnya aja Spacebat ataupun ada AP. Tapi ada juga beberapa NFT yang memiliki utilitas, misalnya aja Mokoshi yang ada gameplay to earn-nya, ataupun ada Pavia yang berupa metaverse. Nah, jadi ada dua jenis ini teman-teman, dan kedua-duanya berpeluang untuk memberikan keuntungan bagi para investornya. Kalian mau pilih yang mana? Apakah NFT yang hanya untuk dikoleksi atau NFT yang memiliki utility? Coba bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Selanjutnya, untuk bisa mulai jual beli NFT, kalian harus daftar ke marketplace dulu teman-teman. Jadi kayak ada Tokopedia-nya gitulah untuk jual beli NFT. Nah, di Cardano ini ada dua yang terkenal. Yang pertama adalah chainFT.io dan yang kedua adalah JPG Store yang kalian bisa lihat pada layar kalian. JPG Store ini linknya udah saya taruh di kolom deskripsi ya teman-teman, dan kalau kalian udah masuk, kalian akan diminta untuk melakukan connect wallet teman-teman. Nah, wallet ataupun dompet yang kalian harus gunakan adalah Nami Wallet, karena untuk dompet lain masih belum support. Saya udah ajarin caranya menggunakan Nami Wallet di video ini, dan linknya sendiri udah saya taruh di kolom deskripsi sama di pojok kanan atas ini. Selanjutnya, kalau kalian udah daftar Nami Wallet, kita bisa melakukan koneksi wallet. Dia akan minta approval kita teman-teman untuk memberikan akses, kita kasih akses saja. Selanjutnya, apabila kita udah masukkan password, akan terbaca berapa jumlah aset yang kita miliki. Misalkan pada contoh kali ini, saya ada 49,26 ADA atau sekitar 1 juta rupiah. Ini pada waktu kemarin saya daftar ya teman-teman. Jadi, Nami Wallet ini bisa menyimpan aset dalam berupa token ataupun NFT. Kita contohnya lihat di sini aja. Nah, ini adalah kondisi wallet saya sekarang teman-teman. Saya ada 575 ADA dan ada 4 fungible token. Misalnya aja World Mobile Token sebanyak 1000, ada Milk 110, Fire 94.100, dan ada Pavia sebanyak 50. Selanjutnya ada NFT juga. Di sini ada CryptoDino, Mokoshi Ito, Dino Savior, sampai yang paling terakhir adalah RedsDAO teman-teman. Project yang paling sukses ini sementara saya Mokoshi Ito karena harganya berhasil naik dari 35 saat minting menjadi sekitar 200 ADA per NFT-nya. Naik banyak banget teman-teman. Oke, jadi kita bisa lihat nih, ini Nami Wallet saya ya. Jadi ada 563 ADA. Kalian bisa melakukan deposit dari Binance, dari Indodax, ataupun dari apapun. Di sini kalian klik receive aja, terus kalian transfer ke alamat yang ada di sini teman-teman. Kalau misalkan kalian udah kopikan, udah kalian deposit, misalkan udah muncul nih 563 ADA, terus kalian cari, kalian mau masuk ke project apa? Kayak contohnya saya nih, misalkan saya ingin masuk ke projectnya CryptoDino. Ini contoh aja ya teman-teman. Nah, Dino Savior aja. Dino Savior. Contoh. Harga floornya sekarang adalah 60. Dan project ini ada 10.000 item dan dimiliki oleh 1.862 orang dengan harga paling murah 60 ADA teman-teman. 60 ADA itu berarti sekitar 1,5 jutaan. 1,2 jutaan lah. Kalau misalkan kalian udah menemukan project yang kalian suka, terus kita pilih nih, kita mau beli NFT yang mana. Coba saya lihat dulu ya teman-teman. Saya pengen beli yang mana.
A few minutes later. Oke, selanjutnya saya udah memutuskan, saya udah lihat ranking-rankingnya dengan menggunakan chainFT.tools. Saya memutuskan untuk beli yang ini teman-teman. Harganya pada saat ini adalah 60 ADA atau sekitar $81. Kita klik buy aja. Selanjutnya kita sign dan masukkan password. Sukses, kita udah berhasil mendapatkan NFT-nya teman-teman. Jadi caranya beli NFT itu gampang banget ya. Kita tinggal pilih project-nya, selanjutnya kita pilih NFT-nya dan kita buy aja. Nah, untuk lihat status terakhirnya kita klik profile yang ada di pojok kanan atas ini. Selanjutnya kita lihat activity nih teman-teman. Nah, dia biasanya ada in progress dan baru akan berhasil sekitar 5 sampai dengan 10 menit. Kalau udah berhasil, statusnya akan berubah menjadi confirm dan di My NFT jumlahnya akan bertambah teman-teman. Selanjutnya setelah kita beli kan kita bisa jual lagi NFT-nya untuk mendapatkan keuntungan. Caranya itu gampang banget teman-teman. Kita kan tadi masuk dulu nih, klik kanan untuk masuk ke profile dan kita lihat daftar NFT yang kita miliki. Terus kita lihat mana yang mau kita jual nih teman-teman. Misalnya saya pengen jual yang inilah Champion Club. Saya klik sell. Terus saya masukkan harganya. Misalkan di sini saya masukkan harganya adalah 23 dan kita klik send listing. Berikutnya kita klik sign dan masukkan passwordnya. Oke, kalau misalkan udah sukses berarti kita udah masuk ke dalam daftar NFT yang dijual. Jadi kita bisa lihat aktivitinya di sini dan untuk for sale saya ada beberapa NFT yang sedang pengen saya jual. Yang pertama adalah KW Cardano Card harganya 60, ada AP Club harganya 185, CHIM 30, dan CHIM yang kedua ini 23. Jadi ketika jual beli NFT ini juga ada resikonya teman-teman. Saya kemarin minting harganya 32. Udah saya tungguin sampai pagi, ternyata ketika dijual di secondary market harganya cuman sekitar 23 sampai dengan 30 ada. Jadi udah rugi waktu juga rugi biaya teman-teman. Tapi ada juga nih kayak ada AP Club dari 125 saya jual di harga 185. Kalau misalkan udah kejual ya udah nanti saya juga akan mendapatkan keuntungan. Nah, kalian harus paham nih tentang peluang dan resiko ketika kita jual beli NFT. Selanjutnya saya ada beberapa tips untuk kalian yang ingin cobain jual beli NFT di jaringannya Cardano. Yang pertama kalian harus bisa melakukan analisa volume. Untuk melakukan analisa volume ini saya menggunakan bantuan website yang namanya opencnft.io. Di situ kita bisa melihat volume perdagangan. Kalau misalkan ada volume perdagangan yang melonjak, biasanya harganya juga akan ikutan naik teman-teman. Dan yang kedua, kita juga bisa ikutan analisa komunitas dengan cara join ke grup Discord ataupun ke grup Telegram. Dengan melakukan analisa komunitas, kita bakalan tahu apakah proyeknya ini akan booming atau bakalan segitu-segitu aja. Biasanya saya lihat dari jumlah member yang terdaftar dan member yang aktif. Kalau member yang terdaftar itu minimal 3.000 lah. Kalau member yang aktif minimal 1.000. Dengan begitu dia ada peluang untuk mengalami peningkatan harga setelah selesai minting ataupun kalau kita pengen jual di masa depan. Oke, mungkin segitu dulu aja sharing saya tentang caranya jual beli NFT di jaringannya Cardano. Jadi sebagai kesimpulannya, kalian bisa jual beli dengan menggunakan beberapa website. Salah satunya adalah jpg.store dan yang salah duanya chainFT.io. Kalian daftar aja, tapi sebelum itu kalian harus punya yang namanya Nami Wallet teman-teman. Jadi kalian bisa langsung daftar untuk bisa mulai transaksi jual beli NFT. Oke, mungkin segitu dulu aja sharing saya pada hari ini. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan, silahkan tinggalin di kolom komentar, nanti kita akan coba jawab. Dan kalau misalkan kalian ada ide mau dibikinin video apa tentang cryptocurrency ataupun NFT, silahkan tinggalin di kolom komentar. Nanti saya akan coba pelajari dan kalau banyak yang minta akan saya buatkan videonya buat kalian semua. Oke, jangan lupa like kalau kalian suka dengan video kayak gini dan silahkan share video ini kepada teman-temanmu yang ingin mendapatkan uang dengan cara jual beli NFT. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!